Kinan Aglista lahir pada suatu malam yang sederhana, jauh dari gemerlap rumah sakit modern. Ibunya, seorang wanita penghibur bernama Marni, melahirkannya di sebuah kamar sempit di gang kecil kota besar. Tangisan bayi itu terdengar nyaring, seakan menandai awal perjalanan yang tidak mudah. Tidak ada ayah yang menunggu di luar ruangan. Tidak ada tangan pria yang menggenggam erat dan mengucap syukur atas kelahirannya. Yang ada hanya bidan tua dan beberapa teman dekat ibunya. Sejak kecil, Kinan sudah menjadi rahasia yang disembunyikan. Ayahnya, seorang pengusaha terpandang bernama Darmawan, hanya datang diam-diam. Itu pun bukan untuk menengoknya dengan bangga, melainkan memastikan bahwa keberadaan bayi itu tidak sampai terdengar oleh orang lain, terutama oleh istri sahnya, Madam Ratri. Darmawan tidak pernah benar-benar mengakuinya. Ia hanya meninggalkan sejumlah uang di laci kayu, seperti membayar hutang, lalu pergi tanpa menoleh. Bagi Kinan, dunia terasa sempit. Rumah kecilnya di gang itu penuh dengan bisik-bisik tetangga. Itu anak siapa? Ayahnya siapa? Pertanyaan yang tak pernah berhenti. Marni selalu mencoba melindungi Kinan, tapi stigma yang melekat pada dirinya tak pernah hilang. Anak kecil lain sering menunjuk Kinan sambil berbisik, dan itu membuatnya terbiasa berjalan dengan kepala menunduk. Namun, luka yang paling dalam justru datang dari rumah besar yang seharusnya menjadi miliknya. Ketika usianya mulai menginjak sekolah dasar, Darmawan beberapa kali mengantar Kinan ke rumah besar itu. Bukan sebagai anak, melainkan sekadar tamu yang harus tahu diri. Di sana, Kinan berjumpa dengan Madam Ratri, wanita anggun, namun penuh kemarahan. Tatapannya selalu dingin setiap kali melihat Kinan. "Kau tahu tempatmu, kan?" ucapnya suatu kali, lirih namun penuh ancaman. Kinan hanya diam, menggenggam tangan ibunya yang gemetar. Saudara tirinya, Naila dan dua kakak lelaki lainnya, menjadikan Kinan sasaran ejekan. Mereka memanggilnya dengan sebutan yang menusuk hati, anak haram, sampah jalanan, atau produk kesalahan ayah. Kinan kecil hanya bisa menahan tangis. Ia tidak mengerti kenapa keberadaannya dianggap dosa, padahal ia tidak pernah meminta untuk lahir. Pernah suatu kali, di ruang makan keluarga, Darmawan mengizinkan Kinan duduk bersama. Kinan kecil sangat bahagia, merasa dirinya diakui walau hanya sebentar. Namun, kegembiraan itu segera hancur ketika Madam Ratri menyuruh pelayan membuang piring yang sudah disentuh Kinan. "Aku tak mau anak-anakku makan dari piring yang sama dengan dia," katanya lantang. Semua tertawa kecil, kecuali Kinan yang menunduk dalam-dalam, menahan air mata agar tidak jatuh. Hari-hari seperti itu menorehkan luka yang dalam. Di sekolah, Kinan harus menghadapi teman-temannya yang sering mengejek karena tahu latar belakang keluarganya. "Ibunya kan?" bisik mereka, yang disusul tawa. Guru-gurunya pun kadang memperlakukan Kinan berbeda, seolah ia anak yang bermasalah. Satu-satunya tempat Kinan merasa sedikit tenang adalah di sisi ibunya. Marni, meski punya masa lalu kelam, adalah ibu yang penuh kasih. Ia sering membelai rambut Kinan dan berkata, "Nak, kau harus lebih kuat dari mereka. Kau bukan salah siapa-siapa. Kau adalah anugerah untuk ibu." Tetapi kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan sakit hati seorang anak kecil yang tumbuh tanpa pengakuan. Kinan sering menatap keluar jendela, melihat anak-anak lain bermain bersama ayahnya di halaman rumah. Sementara ia hanya bisa memeluk lutut di pojok kamar, bertanya-tanya, kenapa ayah tidak mau memelukku di depan orang lain? Puncak luka itu terjadi ketika Kinan berusia 8 tahun. Saat itu, ia diajak ibunya menghadiri sebuah acara keluarga besar di rumah mewah milik Darmawan. Awalnya, ia berpikir mungkin ini kesempatan untuk diterima. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat acara makan malam, salah seorang tamu bertanya, "Siapa anak cantik ini?" Darmawan terdiam, wajahnya kaku. Madam Ratri cepat menjawab, "Oh, dia? Hanya anak dari pembantu lama di sini." Semua tertawa sopan, lalu percakapan beralih. Kinan menunduk, merasakan jantungnya hancur berulang kali.
Bahkan di hadapan orang lain, ayahnya lebih memilih berbohong daripada mengakuinya. Sejak saat itu, Kinan mulai belajar satu hal. Ia tidak bisa berharap pada siapapun, bahkan pada ayahnya sendiri. Ia hanya bisa bertumpu pada dirinya dan ibunya. Namun, luka-luka kecil itu sudah terlanjur mengendap. Setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan, menumpuk menjadi luka batin yang akan terus ia bawa. Malam-malam Kinan sering terjaga. Ia mendengar ibunya menangis pelan di kamar sebelah. Mungkin Marni merasa bersalah, mungkin juga ia lelah menghadapi dunia yang begitu kejam. Kinan sering ingin masuk dan memeluk ibunya, tapi ia takut menambah beban. Maka, yang bisa ia lakukan hanyalah menggigit bibir, mencoba menguatkan diri sendiri. Seorang anak kecil tidak seharusnya memikul beban seberat itu. Namun, begitulah hidup Kinan dimulai. Dari rahim seorang wanita penghibur, dari ayah yang malu mengakuinya, dari keluarga yang menolaknya, dan dari masyarakat yang menghukumnya tanpa ampun. Luka pertama itu begitu dalam, seperti parut yang tak akan pernah hilang. Tapi luka itu pula yang kelak akan menjadi alasan Kinan untuk bangkit. Sebuah awal dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan. Kinan beranjak remaja dengan bekal luka yang menumpuk. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Luka-luka itu perlahan berubah menjadi tekad. Ia belajar menahan diri, belajar menelan semua hinaan, dan diam-diam memupuk satu janji pada dirinya sendiri. Hidupnya tidak akan berhenti di titik rendah yang ditentukan orang lain. Hari-hari sekolah menengah tidak lebih mudah dari sebelumnya. Anak-anak seusianya tetap menjadikan latar belakang keluarga Kinan sebagai bahan ejekan. Anak tak jelas, begitu mereka menyebutnya. Ada yang sengaja menyingkirkan bangkunya di kelas, ada pula yang menolak duduk berdekatan. Kinan hanya menggenggam erat buku-buku pelajaran, seakan disitulah tempat ia bisa berlindung. Satu-satunya teman sejatinya hanyalah buku. Dari buku, Kinan menemukan dunia lain, dunia yang tidak menuntutnya menjelaskan siapa ayahnya, tidak peduli siapa ibunya. Meski sering direndahkan, nilai-nilai Kinan di sekolah selalu tinggi. Guru-guru terpaksa mengakui kecerdasannya, meski beberapa tetap berjarak. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan, meminjam buku-buku sains dan kedokteran. Ada rasa aneh dalam dirinya ketika melihat gambar anatomi tubuh manusia, seolah ia sedang mencari jawaban atas semua sakit yang ia dan ibunya alami. Kalau aku jadi dokter, aku bisa menolong ibu. Aku bisa menolong diriku sendiri, pikirnya. Namun, jalan menuju mimpi itu tidak pernah mulus. Madam Ratri dan anak-anaknya tetap mencari cara untuk merendahkan Kinan. Pernah suatu kali, ketika rapor dibagikan, Kinan berhasil meraih juara pertama di kelas. Ia pulang dengan wajah berseri, berharap setidaknya ayahnya bisa sedikit bangga. Tetapi ketika menunjukkan rapor itu di rumah besar, Madam Ratri hanya tertawa sinis. Pintar saja tidak cukup. Kau tetap anak dari wanita rendahan. Gelar juara tidak akan menghapus darah di tubuhmu, katanya dingin. Naila menimpali dengan tawa mengejek. Kinan berlari ke kamar kecil tempat ia biasa tidur, merobek ujung bantal dengan gigi hanya untuk menahan tangis agar tidak terdengar. Di sisi lain, ibunya mulai sering sakit. Tubuh Marni yang dulu tangguh kini terlihat lemah. Batuk panjang sering menghentikan percakapan mereka. Malam-malamnya diisi dengan suara batuk dan rintihan. Kinan mencoba merawat ibunya dengan pengetahuan seadanya. Ia menyiapkan air hangat, membuatkan bubur, dan menyelimuti ibunya dengan kain tipis. Tapi ia tahu, penyakit itu lebih besar daripada yang bisa ia tangani. Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung di langit, Marni memanggil Kinan ke sisi ranjang. Napasnya berat, suaranya nyaris hilang. Kinan, ibu mungkin tidak lama lagi. Kinan langsung menunduk, matanya basah. Jangan bilang begitu, Bu. Aku akan merawat ibu. Aku akan jadi dokter. Ibu pasti sembuh. Marni tersenyum lemah, tangannya menggenggam jemari Kinan. Nak, dengarkan ibu. Dunia ini kejam. Kau sudah merasakannya sejak kecil. Tapi jangan biarkan mereka menang.
Kau harus terus sekolah, kau harus jadi orang besar. Jangan pernah menyerah, meski mereka ingin kau jatuh. Aku janji, Bu, jawab Kinan sambil terisak. Aku akan jadi orang yang ibu banggakan. Itu adalah nasihat terakhir Marni yang benar-benar melekat di hati Kinan. Tidak lama setelah itu, kondisi ibunya semakin memburuk. Setiap pagi Kinan harus menyiapkan dirinya ke sekolah sambil memastikan ibunya masih bisa makan sesuatu. Ada kalanya ia harus absen karena harus mengantar ibunya ke klinik murah di ujung kota. Dokter di sana hanya bisa memberi obat seadanya, dan itu pun tidak banyak membantu. Di tengah kelelahan, Kinan menemukan kekuatan baru. Ia tidak ingin hidupnya berakhir dengan nasib yang sama seperti ibunya. Diremehkan, dilukai, dilupakan. Ia mulai belajar lebih giat, ikut lomba-lomba akademis, dan mencari informasi tentang beasiswa. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari belenggu masa lalu adalah pendidikan. Tetapi tentu saja, keluarga Darmawan tidak tinggal diam. Saat Kinan menyampaikan niat untuk ikut tes beasiswa nasional, Naila mencibir. Beasiswa? Untuk apa? Kau kira orang akan percaya pada anak sepertimu? Madam Ratri menambahkan, kalaupun kau masuk universitas, kau hanya akan mempermalukan keluarga ini. Lebih baik kau berhenti sekolah dan cari kerja serabutan. Kinan menelan semua hinaan itu, tapi hatinya sudah berbeda. Ia tidak lagi terpuruk seperti dulu. Ia sudah berjanji pada ibunya, dan janji itu lebih kuat daripada semua ejekan. Setiap malam ia belajar dengan tekun, bahkan ketika lampu minyak hampir padam. Buku-buku bekas dari perpustakaan menjadi sahabat setia. Ia belajar biologi, kimia, dan matematika dengan semangat yang tak pernah padam. Pernah suatu kali, gurunya bertanya di kelas, "Kenapa kau begitu giat belajar, Kinan?" Dengan suara pelan, ia menjawab, "Karena saya ingin membuktikan bahwa hidup saya bukan kesalahan." Kata-kata itu membuat kelas terdiam. Bahkan mereka yang biasa mengejeknya, untuk sesaat, kehilangan bahan untuk tertawa. Hari-hari remaja Kinan terus berjalan dengan ujian demi ujian, baik dari sekolah maupun dari kehidupan. Namun, setiap kali ia hampir goyah, ia teringat wajah ibunya yang penuh kasih, suara seraknya yang memberi nasihat terakhir. Itu menjadi bahan bakar yang tidak pernah padam di hatinya. Tekad itu kini sudah terbentuk. Ia bukan lagi anak kecil yang terluka tanpa daya. Ia remaja dengan mimpi besar dan janji yang harus ditepati. Ia tahu jalannya panjang, ia tahu tantangan masih menanti. Tapi satu hal pasti, Kinan Aglista tidak akan menyerah. Hari-hari Kinan setelah kepergian ibunya terasa kosong, tapi ia tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Air matanya sudah terlalu sering jatuh sejak kecil. Kini, janji pada ibunya menjadi kompas yang menuntunnya. Ia tahu satu hal, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkaran hinaan yang selama ini membelenggunya. Setelah perjuangan panjang, Kinan berhasil lulus SMA dengan nilai yang sangat memuaskan. Tidak mudah baginya sampai di titik itu. Ia harus membagi waktu antara sekolah, mengurus ibunya yang sakit, dan bekerja serabutan. Kadang ia membersihkan warung tetangga, kadang membantu mencuci pakaian untuk mendapatkan sedikit uang. Semua itu dilakukan hanya untuk bisa bertahan hidup, apalagi setelah ibunya tiada. Meski hidup semakin sulit, semangatnya justru semakin menyala. Kabar baik datang ketika pengumuman beasiswa nasional dibuka. Universitas ternama di kota besar membuka kesempatan untuk putra-putri berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kinan mendaftar dengan penuh harapan. Ia mengisi formulir dengan tangan bergetar, lalu mengirimkan semua dokumen yang dibutuhkan. Malam-malamnya diisi dengan doa, berharap ibunya mendengar dari langit. Hari pengumuman itu, Kinan menatap layar komputer warnet dengan napas tak menentu. Dan di sanalah, namanya tertulis jelas, Kinan Aglista, Fakultas Kedokteran, beasiswa penuh. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dunia memberinya hadiah. "Aku berhasil, Bu. Aku benar-benar berhasil," bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan.
Namun, perjalanan baru saja dimulai. Dunia kampus adalah dunia yang benar-benar berbeda. Kinan masuk ke Fakultas Kedokteran, salah satu jurusan paling bergengsi. Dari hari pertama, ia langsung sadar bahwa hampir semua temannya datang dari keluarga berada. Mereka memakai tas mahal, buku-buku baru, bahkan punya mobil sendiri. Sementara Kinan datang dengan seragam sederhana, tas lusuh, dan buku fotokopian. Di kelas, ia duduk di barisan tengah, berusaha mencatat setiap kata dosen dengan cermat. Tapi di luar kelas, ia sering merasa tersisih. Beberapa mahasiswa memandangnya rendah begitu tahu ia penerima beasiswa. "Oh, anak beasiswa ya? Pantas saja bajunya sederhana," ujar salah satu mahasiswi dengan senyum sinis. Kinan hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan buku. Meski begitu, ia tidak pernah membiarkan ejekan menghentikannya. Setiap malam, Kinan belajar di perpustakaan hingga larut. Ia tahu, jalan menjadi dokter tidak mudah, tapi ia sudah terbiasa dengan kesulitan. Ketika mahasiswa lain sibuk nongkrong di kafe, Kinan memilih tinggal di kamar kos kecilnya, menghafal anatomi tubuh manusia atau mempelajari prosedur medis dari buku tebal yang hampir tak muat di meja belajarnya. Masalah keuangan tetap menghantuinya. Beasiswa memang menanggung biaya kuliah, tapi biaya hidup tetap harus ia cari sendiri. Kinan bekerja sambilan di sebuah kedai kopi kecil dekat kampus. Ia bekerja dari sore hingga malam, lalu pulang untuk belajar. Tubuhnya sering lelah, matanya berat, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dalam hati, ia selalu berkata, "Aku tidak boleh menyerah. Aku sudah sejauh ini." Di tengah perjuangan itu, Kinan bertemu dengan Arga, seorang mahasiswa seangkatan yang berbeda dari yang lain. Arga bukan hanya pintar, tapi juga rendah hati. Ia tidak pernah memandang Kinan dengan sebelah mata. Saat yang lain sibuk memamerkan status sosial, Arga justru duduk bersama Kinan di perpustakaan, bahkan membantu menjelaskan materi yang sulit. "Kenapa kau belajar sendirian terus?" tanya Arga suatu malam. Kinan tersenyum tipis. "Karena aku tidak punya siapa-siapa." Arga menggeleng. "Sekarang kau punya. Kita sama-sama dokter muda nanti. Kau tidak sendirian." Kata-kata sederhana itu membuat hati Kinan hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai beban atau aib, melainkan sebagai teman sejajar. Meski begitu, rasa rendah diri masih sering menghantui. Kinan sering merasa tidak pantas berada di sana. Ada kalanya ia ingin menyerah, apalagi ketika gagal di ujian praktik pertama. Saat itu, ia pulang dengan langkah gontai, merasa semua usahanya sia-sia. Tapi Arga menepuk bahunya dan berkata, "Kau tidak gagal, Kinan. Kau hanya belum berhasil. Bedanya besar sekali. Jangan biarkan satu ujian menghapus semua kerja kerasmu." Ucapan itu menjadi dorongan besar. Kinan kembali belajar lebih keras. Ia mulai terbiasa dengan tekanan mental, terbiasa dengan jam tidur yang minim, terbiasa dengan rasa lapar demi membeli buku tambahan. Setiap kali ia merasa goyah, ia teringat janji pada ibunya dan kata-kata Arga yang meneguhkan. Perlahan tapi pasti, Kinan mulai diakui. Nilai-nilainya stabil, dosen-dosen mulai memperhatikannya, dan teman-teman sekelas tidak bisa lagi menutup mata pada ketekunannya. Beberapa bahkan datang untuk meminta bantuan belajar. Meskipun masih ada yang mencibir, Kinan sudah tidak peduli. Ia sudah menemukan kekuatannya sendiri. Hari demi hari di kampus menjadi perjalanan panjang yang penuh rintangan. Tapi bagi Kinan, semua itu adalah bagian dari proses. Ia tahu, menjadi dokter bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hidup. Dan ia bertekad, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa anak yang dulu dianggap aib keluarga bisa berdiri tegak dengan kebanggaan. Perjalanan menuju mimpi itu belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Namun, satu hal pasti, Kinan tidak lagi sendirian. Ada tekad yang menguatkannya, ada janji yang menuntunnya, dan ada seseorang bernama Arga yang perlahan membuat langkahnya terasa lebih ringan. Perjalanan panjang di kampus akhirnya membuahkan hasil.
Setelah bertahun-tahun menahan lelah, lapar, dan tekanan yang seakan tak ada habisnya, Kinan berhasil lulus. Ia resmi menyandang gelar dokter muda. Hari wisuda itu menjadi salah satu hari paling berharga dalam hidupnya. Saat mengenakan toga, ia menatap langit, berbisik dalam hati, "Ibu, aku sudah sampai di sini. Janjiku padamu terpenuhi." Tidak ada keluarga yang hadir untuk memberikan pelukan hangat. Tidak ada ayah yang berdiri di sampingnya untuk berfoto bersama. Tapi Kinan tidak menangis. Ia sudah terbiasa dengan sepi. Kali ini, sepi itu justru terasa manis. Ia berdiri tegak, dengan senyum kecil yang penuh kemenangan. Kinan diterima di sebuah rumah sakit ternama di kota besar. Itu adalah langkah penting baginya. Lingkungan baru ini sangat berbeda dengan kampus. Pasien datang dengan berbagai macam keluhan, dan para dokter senior menuntut ketelitian tanpa kompromi. Bagi Kinan, setiap hari adalah ujian baru. Namun, anehnya, ia justru merasa hidupnya mulai menemukan arti. Di rumah sakit, ia dihargai bukan karena siapa keluarganya, tetapi karena dedikasi dan kerjanya. Ia selalu datang lebih awal, bahkan sebelum jam dinas dimulai. Ia mau mengerjakan hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain, menenangkan pasien yang gelisah, menyalin catatan medis dengan rapi, atau sekadar mendengarkan keluhan keluarga pasien dengan sabar. Para dokter senior mulai memperhatikan sikap itu. "Dokter muda ini berbeda," kata salah satu dokter spesialis kepada rekannya. "Dia tidak hanya pintar, tapi juga punya hati." Kinan tersenyum tipis ketika mendengar kabar itu. Ia merasa, akhirnya ada yang menilai dirinya dari kerja keras, bukan dari asal-usul. Luka-luka lama di masa kecil memang belum hilang. Tapi setiap kali ia menolong pasien, luka itu terasa sedikit lebih ringan. Arga, yang juga lulus bersama Kinan, ditempatkan di rumah sakit yang sama. Mereka semakin sering bertemu, bukan lagi sekadar teman belajar, melainkan rekan kerja. Arga tetap menjadi sosok yang memberi warna dalam keseharian Kinan. Ketika Kinan terlalu lelah dan hampir jatuh, Arga selalu hadir dengan kata-kata sederhana yang menguatkan. "Kalau kau bisa bertahan sejauh ini, berarti kau bisa melewati apapun," kata Arga suatu malam ketika mereka sama-sama lembur di ruang jaga. Kinan hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu Arga benar. Ia sudah melewati masa-masa paling gelap. Masa kini, betapapun beratnya, terasa lebih mudah dibanding luka yang ia bawa sejak kecil. Meski begitu, bayang-bayang keluarga Darmawan tetap sesekali muncul. Ada momen ketika ia tidak sengaja melihat liputan di televisi tentang bisnis keluarga itu. Gambar wajah ayahnya yang gagah, senyum angkuh Madam Ratri, dan gaya hidup mewah Naila membuat dadanya terasa sesak. Kenangan tentang penghinaan dan penolakan seakan kembali. Namun kali ini, Kinan berbeda. Ia tidak lagi merasa kecil dan tak berdaya. Ia hanya menarik napas panjang, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. "Aku sudah punya hidupku sendiri," batinnya. Hari-hari Kinan di rumah sakit berjalan padat. Ia mulai terbiasa dengan ritme jaga malam, aroma obat, suara mesin medis, bahkan tangisan keluarga pasien. Semua itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ia belajar bahwa menjadi dokter bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal kemanusiaan. Dan disitulah, ia menemukan alasan untuk terus melangkah. Pelan-pelan, hidupnya mulai terasa tenang. Kos kecil yang dulu menjadi tempat belajar kini berganti dengan kamar sewa sederhana dekat rumah sakit. Penghasilannya cukup untuk hidup dengan layak, meski masih jauh dari kata mewah. Tapi bagi Kinan, itu sudah lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya, ia bisa membeli buku kedokteran tanpa harus menabung berbulan-bulan. Ia bisa makan dengan tenang tanpa takut kehabisan uang sebelum akhir bulan. Saat menatap cermin, Kinan melihat sosok berbeda. Bukan lagi anak kecil yang dipaksa menunduk karena hinaan. Bukan remaja yang selalu merasa rendah diri. Ia melihat seorang wanita muda yang berdiri tegak dengan jas dokter di bahunya. Ada luka, ada parut, tapi juga ada kebanggaan. Namun, di balik semua ketenangan itu,
Kinan tahu masa lalunya belum sepenuhnya pergi. Ia tahu, suatu hari, keluarga Darmawan bisa saja kembali muncul dalam hidupnya. Dan ketika saat itu tiba, ia hanya bisa berharap dirinya cukup kuat untuk menghadapinya. Untuk saat ini, Kinan memilih menikmati setiap langkah kecil yang berhasil ia raih. Ia memilih menghargai pekerjaannya, menghargai dirinya, dan menghargai kebebasan yang dulu tidak pernah ia punya. Luka memang belum hilang, tapi untuk pertama kalinya, Kinan merasa ia sedang benar-benar hidup. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Kinan baru saja selesai dengan jadwal jaga malam di rumah sakit. Matanya berat, tubuhnya lelah, tapi hatinya lega karena salah satu pasien yang ia rawat berhasil melewati masa kritis. Ia berjalan pulang ke kamar sewanya dengan langkah pelan, berharap bisa tidur beberapa jam sebelum kembali bertugas. Namun, sebuah kabar mengejutkan menunggu di depan pintu. Seorang sopir berpakaian rapi berdiri sambil menunduk. Di tangannya ada sebuah amplop putih. "Nona Kinan Aglista?" tanyanya. Kinan mengernyit, sedikit curiga. "Ya, saya. Saya diutus oleh Tuan Darmawan. Beliau ingin Nona hadir di rumah." Nama itu membuat jantung Kinan berdetak lebih cepat. Bertahun-tahun ia tidak pernah mendengar kabar langsung dari ayahnya. Dunia mereka seolah berjalan di jalur yang berbeda. Dan kini, tiba-tiba saja, ayahnya memanggil. Kinan ragu, tapi akhirnya ia mengikuti perintah itu. Rasa penasaran bercampur dengan waspada. Rumah besar itu masih sama seperti yang ia ingat. Gerbang tinggi, taman luas, dan bangunan megah yang dulu hanya menjadi tempat luka. Kinan melangkah masuk dengan napas teratur, berusaha menahan segala ingatan buruk. Di ruang tamu, ia melihat ayahnya duduk dengan wajah serius. Di sampingnya, seperti biasa, ada Madam Ratri dan Naila. "Kinan," sapa Darmawan dengan suara berat. "Akhirnya kau datang." Kinan hanya mengangguk singkat. Ia menatap wajah ayahnya yang mulai menua, tapi tetap menyimpan wibawa. Ada jarak yang terlalu jauh di antara mereka. Jarak yang tidak bisa dipangkas hanya dengan satu panggilan. "Ada apa?" tanya Kinan, nadanya dingin. Darmawan menarik napas panjang. "Aku tidak akan bertele-tele. Kau tahu Naila, adikmu, seharusnya menikah minggu ini. Tapi dia kabur. Hilang entah kemana. Keluarga calon suami sudah menyiapkan segalanya. Ini aib besar bagi kita. Aku tidak bisa membiarkan nama keluarga jatuh di mata orang-orang." Kinan menatap Naila yang duduk santai dengan wajah tak bersalah. Madam Ratri menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian, tapi juga dengan keangkuhan seakan sudah menyiapkan sesuatu. "Apa hubungannya dengan saya?" tanya Kinan hati-hati. Darmawan menatap lurus ke arahnya. "Kau harus menggantikannya. Kau akan menikah dengan calon mempelai pria itu. Upacara tidak bisa dibatalkan. Kehormatan keluarga dipertaruhkan." Sejenak dunia Kinan berhenti berputar. Kata-kata itu terlalu absurd untuk dicerna. Ia, yang selama ini dianggap aib, kini tiba-tiba diminta menjadi penyelamat keluarga? Semua luka lama menyeruak kembali. Bagaimana mungkin ayah yang tidak pernah mengakuinya, kini tega memaksanya dengan alasan menjaga nama baik? Kinan terdiam cukup lama. Lalu ia tertawa kecil, getir. "Jadi setelah bertahun-tahun kalian mempermalukan saya, sekarang kalian butuh saya untuk menutup malu?" "Kau jangan bicara begitu," suara Madam Ratri meninggi. "Ini kesempatan emas untukmu. Keluarga calon suami itu kaya raya, terpandang. Seharusnya kau berterima kasih. Kalau bukan karena Naila kabur, mana mungkin kau bisa bermimpi menikah dengan pria sekelas dia?" Naila ikut menimpali sambil tersenyum sinis. "Anggap saja aku sedang memberimu hadiah. Kau yang seharusnya berlutut terima kasih." Kinan mengepalkan tangan. Dadanya sesak, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. "Hadiah? Apa menurut kalian hidup saya ini barang barter? Kalian tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga ini. Sekarang, ketika kalian dalam masalah, baru saya diingat."
Darmawan menepuk meja, suaranya berat dan mengintimidasi. Kinan, aku ayahmu. Kau tidak bisa menolak. Ini demi martabat keluarga kita. Kinan menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah? Kau baru mengaku ayah sekarang, setelah bertahun-tahun membuangku seperti sampah. Hening menyelimuti ruangan. Madam Ratri menatap dengan penuh kebencian. Naila menyeringai, dan Darmawan tetap mencoba menunjukkan wibawanya. Aku tidak mau tahu. Kau harus datang di hari pernikahan. Kalau kau menolak, kau akan menanggung akibatnya. Jangan pikir pekerjaanmu, reputasimu, bisa selamat kalau kau melawan. Ancaman itu menusuk. Kinan tahu ayahnya punya kuasa besar. Satu langkah salah bisa menghancurkan semua yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ia keluar dari rumah besar itu dengan langkah gontai, dadanya penuh sesak. Langit sore terasa berat menindih pundaknya. Malamnya, Kinan duduk di kamar kecilnya, menatap kosong dinding. Hatinya berperang hebat. Ia teringat wajah ibunya, janji yang pernah ia ucapkan, dan semua luka yang ia telan sejak kecil. Ia marah, sakit hati, tapi juga takut. Bagaimana jika benar ayahnya bisa menghancurkan karirnya? Bagaimana jika semua perjuangan yang ia lakukan sia-sia karena satu penolakan? Di tengah kegelisahan itu, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Arga. Aku dengar kabar. Aku tahu ini berat. Tapi ingat, hidupmu bukan milik mereka. Jangan biarkan mereka mencuri masa depanmu lagi. Kinan menggenggam ponsel erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuan dengan ayahnya menjadi mimpi buruk baru bagi Kinan. Ia sudah lama berusaha menghapus jejak luka masa lalu, tetapi kini masa lalu itu kembali menjerat dengan kekuatan yang lebih besar. Setiap kali ponselnya berbunyi, Kinan merasa jantungnya berdebar keras. Pesan dan panggilan dari pihak keluarga ayahnya datang tanpa henti. Semua isinya sama, desakan, ancaman, dan manipulasi agar Kinan menerima pernikahan itu. Kalau kau menolak, nama keluarga akan hancur. Jangan lupa siapa yang membiayai darah yang mengalir dalam tubuhmu. Begitu bunyi salah satu pesan ayahnya. Kalimat itu menusuk. Selama ini, ayahnya tidak pernah peduli dengan darah yang sama. Namun kini, justru darah itu dijadikan alasan untuk menekan dirinya. Madam Ratri lebih kasar lagi. Dalam satu kesempatan, ia menghubungi Kinan melalui telepon. Suaranya terdengar seperti cambuk yang menyayat. Dasar anak haram. Kau pikir ini kesempatan untuk memperbaiki nasibmu? Jangan terlalu berhayal. Kau hanya pengganti. Ingat itu baik-baik. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu membuat dada Kinan sesak. Naila, yang seharusnya menghadapi konsekuensi perbuatannya, justru bersembunyi entah di mana. Dalam salah satu pesan singkat, Naila menuduh Kinan ingin mengambil kesempatan emasnya. Jangan pura-pura jadi malaikat, Kinan. Aku tahu kau pasti senang bisa duduk di pelaminan yang seharusnya milikku. Membaca pesan itu, Kinan hanya bisa menggenggam ponselnya erat-erat, matanya panas, namun air matanya enggan jatuh. Ada saat-saat ketika ia ingin berteriak, membalas dengan kata-kata lebih kejam. Namun, ia memilih diam. Diamnya bukan karena lemah, melainkan karena terlalu banyak luka yang sudah menumpuk di hatinya. Di tengah semua itu, Arga menjadi satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Lelaki itu datang tanpa menghakimi, tanpa memaksa, hanya menawarkan telinga untuk mendengar. Suatu malam, ketika Kinan baru selesai shift malam di rumah sakit, mereka duduk di kantin yang sudah hampir kosong. Lampu-lampu neon memantulkan bayangan letih di wajah Kinan. "Apa kau sudah memutuskan?" tanya Arga hati-hati. Kinan menunduk, jari-jarinya sibuk menggulung tisu kertas. "Aku tidak tahu, Ga. Kalau aku menolak, aku akan dianggap sebagai penyebab hancurnya nama mereka. Kalau aku menerima, aku merasa seperti menyerahkan hidupku begitu saja." Arga menatapnya lama. "Kinan, selama aku mengenalmu,
Kau selalu memilih jalan yang sulit tapi benar. Kau belajar keras meski semua orang meremehkan. Kau berdiri di sini, jadi dokter, karena kau tidak menyerah. Apa kau benar-benar rela mengorbankan itu semua hanya demi orang-orang yang bahkan tidak pernah mengakui keberadaanmu? Pertanyaan itu menampar Kinan. Ia tahu jawabannya, tapi keberanian untuk mengucapkannya belum ada. Selama ini, luka batin yang ia tanggung membuatnya terbiasa menahan diri. Namun, situasi ini berbeda. Jika ia menerima, hidupnya bisa hilang selamanya di tangan orang-orang yang dulu membuangnya. Beberapa malam berikutnya, Kinan tidak bisa tidur. Ia terbaring di ranjang kosnya yang sederhana, menatap langit-langit kamar. Di kepalanya, suara ibunya masih bergema. Jangan biarkan siapapun menentukan jalanmu, nak. Hidupmu berharga, lebih berharga daripada yang mereka katakan. Kata-kata itu, yang dulu terasa seperti nasihat lembut, kini menjadi tuntunan yang tegas. Namun setiap kali ia merasa mantap menolak, ancaman dari ayahnya kembali terngiang. Kalau kau tidak membantu, aku akan pastikan kariermu hancur. Aku punya banyak koneksi. Kau pikir bisa jadi dokter tanpa perlindungan keluarga? Ancaman itu begitu nyata. Dunia kedokteran bukan dunia kecil. Nama baik, reputasi, dan jaringan sangat penting. Kinan tahu, ayahnya cukup berkuasa untuk membuat jalan hidupnya berliku. Pergulatan batin ini membuat Kinan berada di persimpangan, memilih kebebasan dengan risiko kehilangan segalanya, atau menyerah dan hidup dalam penjara emas yang penuh kebencian. Di rumah sakit, ia tetap bekerja dengan profesional, melayani pasien dengan senyum tulus. Namun, di balik senyum itu, hatinya retak. Arga semakin sering memperhatikan perubahan wajah Kinan. Pada suatu sore, ketika mereka sama-sama pulang, Arga menghentikan langkah Kinan di parkiran. Kinan, dengar aku. Kau tidak sendirian. Kalau mereka benar-benar mencoba menghancurkanmu, aku akan berdiri di sampingmu. Jangan biarkan ancaman membuatmu lupa siapa dirimu. Kinan menatap mata Arga, dan untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, bukan sekadar bayangan masa lalu. Namun, meski kata-kata itu menguatkan, keputusan tetap harus diambil olehnya sendiri. Hari-hari semakin dekat menuju tanggal pernikahan. Tekanan dari keluarga ayahnya semakin gila. Mereka sudah menyiapkan gaun pengantin, undangan, bahkan catering. Seolah-olah Kinan hanya perlu berjalan mengikuti rencana mereka. Madam Ratri bahkan mengirim foto gaun yang akan dipakai Kinan, lengkap dengan sindiran. Semoga kau sadar betapa beruntungnya kau akhirnya bisa diperlakukan layak, meski hanya karena menggantikan Naila. Kinan merasa seperti terjebak di labirin. Setiap jalan yang ia lihat seolah buntu. Ia takut, tapi juga marah. Ia bingung, tapi juga muak. Pergulatan batinnya menjadi semakin berat setiap detik. Sampai pada satu malam, Kinan berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia menatap pantulan dirinya. Wajah letih, mata yang memerah, dan senyum yang hilang. Apa aku benar-benar ingin hidupku ditentukan oleh mereka? Tanyanya lirih pada bayangan sendiri. Tak ada jawaban. Hanya dirinya sendiri yang bisa menjawab. Dan ia tahu, waktu untuk memutuskan sudah semakin dekat. Hari itu datang lebih cepat dari yang Kinan bayangkan. Gedung megah penuh tamu undangan dengan senyum-senyum palsu yang menunggu tontonan. Bunga putih menghiasi setiap sudut, tapi di mata Kinan, semuanya terasa seperti jerat yang perlahan menutup kebebasannya. Ia berdiri di ruang rias dengan gaun pengantin yang tak pernah ia pilih. Cermin besar menampilkan sosok perempuan cantik dengan riasan sempurna, namun tatapan matanya kosong. Di balik senyum tipis para perias, Kinan tahu mereka pun hanya bagian dari skenario keluarga ayahnya. Cepat sedikit, tamu sudah gelisah. Suara dingin Madam Ratri terdengar dari pintu. Nada angkuhnya menusuk telinga Kinan. Di sampingnya, Naila yang bersembunyi dari kegaduhan, hanya berani melirik sekilas lalu pergi tanpa kata. Kinan menarik napas panjang, menahan marah sekaligus perih. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan menuju altar. Musik pernikahan mengalun,
Semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik tamu terdengar, sebagian memuji kecantikannya, sebagian lagi mempertanyakan siapa sebenarnya perempuan itu. Di depan altar, calon mempelai pria menunggu. Wajahnya tegas, berwibawa, tapi asing bagi Kinan. Ia berdiri di sana dengan tubuh gemetar, hatinya dilanda badai. Pilihan itu menekan pikirannya, pasrah dan menjadi boneka keluarga, atau melawan meski resikonya besar. Arga yang duduk di barisan tamu menatapnya penuh doa. Tatapan itu bagai kekuatan terakhir yang Kinan genggam di tengah kerumunan. Detik-detik menuju janji suci, jantungnya berdetak kencang, dan ia tahu satu hal pasti, keputusan ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ketika penghulu bersiap membuka prosesi, Kinan tiba-tiba mengangkat wajahnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saya menolak pernikahan ini." Suasana langsung hening. Bisik-bisik berubah jadi desahan kaget. Madam Ratri terbelalak. Ayahnya mengepalkan tangan marah. Calon mempelai pria menoleh, menatap Kinan dengan sorot mata yang mengejutkan. "Jadi benar kau, Kinan?" katanya lirih. Tamu undangan saling menatap kebingungan. Kinan mengangguk ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Aku ingat. Kau dokter yang menolongku saat kecelakaan dulu. Sejak hari itu, aku tahu kau berbeda." Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh. Alih-alih merasa dipermalukan, pria itu justru melangkah maju, menolak dengan sopan. "Saya tidak bisa menikah dalam kebohongan. Kinan berhak memilih hidupnya." Wajah ayah Kinan memerah, Madam Ratri menutup muka, Naila bersembunyi di balik kursi. Para tamu melihat adegan itu sebagai skandal besar. Namun bagi Kinan, itu adalah hari kebebasan. Ia berdiri dengan kepala tegak, tidak lagi sebagai anak yang disembunyikan, tapi sebagai perempuan yang memilih jalannya sendiri. Di balik hiruk-pikuk, Arga tersenyum lega. Untuk pertama kalinya, Kinan merasa memiliki harga diri, pengakuan, dan kesempatan menjemput cinta yang tulus.